Selamat sore, berjumpa dengan saya lagi di channel saya, YouTube saya. Kali ini saya akan membahas sama seperti sebelumnya, membahas tentang airsoft. Cuman pembahasan kali ini sebetulnya sudah banyak dibahas di video sebelumnya, dan video kali ini saya memang akan melakukan pembahasan tentang apa bedanya airsoft dan airgun. Ya, saya tahu banyak video yang sudah membahas itu. Cuman sebagai pecinta airsoft, saya nggak merasa saya harus lebih menekankan lagi perbedaannya. Nah, di sini tanpa panjang lebar, saya akan langsung memulai apa sih itu airsoft dan apa sih perbedaannya dan apa sih fungsi-fungsi dan arah dari airsoft itu sendiri. Nah, di sini di depan bisa Anda lihat ada beberapa jenis unit airsoft, HPA, lalu yang di sini adalah jenis spring, lalu yang di sini ini jenisnya adalah yang elektrik atau AEG. Tentang penjelasan lebih lanjutnya di video saya sebelumnya sudah pernah saya buat ya. Selain unit-unit itu juga ada ini unit GBB, lalu ada satu unit lagi jenis lagi namanya GBBR. GBBR sendiri itu sama seperti ini, cuman panjangnya lebih panjang, biasanya seperti laras panjang. Tenaganya sama, kita biasanya pakai menggunakan green gas ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya juga akan membahas tentang kita akan membahas tentang apa bedanya airsoft dan airgun. Pertama-tama, apa sih beda airsoft dan airgun? Yang pertama bisa kita bahas adalah pelurunya. Perbedaan airsoft gun dan airgun sendiri itu juga terdapat di pelurunya. Yang pertama itu, airsoft itu memiliki peluru yang terbuat dari plastik. Hanya dari plastik, nggak ada peluru airsoft terbuat dari metal, dari gotri dan lain-lain. Plastik, bisa berwarna putih, bisa berwarna juga hitam. Nah, lalu yang kedua kita juga melihat ukurannya. Ukuran peluru airsoft ya, yang benar itu adalah 6 mili. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pasti 6 mili. Kalau kurang itu kita kategorikan sebagai peluru airgun ya. Jadi pasti dari plastik, tidak mungkin dari kaca maupun metal, dan berukuran 6 mili. Nah, selain itu yang menjadi perbedaan adalah tenaga pada unit atau senjata airgun. Kita melihat tenaga unit airsoft maupun airgun yang menggunakan alat ini, disebut alat kronometer. Pada unit airsoft itu paling tinggi yang biasanya diizinkan adalah 550 fps. Itu pun unit yang biasanya bisa menembak hanya satu peluru dalam satu waktu. Nggak bisa unit yang tembakannya itu langsung bisa full auto, nggak boleh. Nah, pada unit airgun itu kekuatannya bisa sampai 1000. Nah, melihat kekuatan seperti itu, banyak orang bilang, oh berarti airsoft nggak berbahaya ya, airsoft aman dan lain-lain. Sebetulnya pernyataan itu salah atau setidaknya kurang tepat. Unit airsoft yang seperti ini memiliki tenaga yang nggak begitu besar, yaitu 340-an. 340 ini sebetulnya juga bisa bahaya. Hanya saja memang tingkat bahayanya berbeda dengan airgun. Pada unit ini bila terkena kulit mungkin akan menyebabkan lecet sampai maksimal ada sedikit keluar darah ya. Tetapi pada unit airgun memang bisa sampai menembus. Tetapi unit ini pun bila diarahkan ke mata juga bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Makanya dalam permainan airsoft kita harus bertanggung jawab dari keselamatan diri kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Makanya juga minimal kita harus wajib pakai pelindung berupa kacamata. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Lalu yang kedua, unit airgun biasanya itu menggunakan tabung CO2. Itu bisa Anda lihat di Google. Saya nggak punya barangnya, memang saya bukan pemilik airgun. Itu biasanya tenaganya menggunakan tabung CO2 karena memang tekanannya lebih besar. Atau ada juga yang memang sama seperti airsoft menggunakan green gas. Nah, perbedaannya adalah nanti dimodifikasinya. Pada airgun dimodifikasi pada valve dan lain-lain sehingga tenaganya besar. Kalau airsoft gun kita biasanya menggunakan green gas seperti ini, dimasukkan ke dalam bawah magazine, kita masukkan seperti itu. Itu jadi perbedaan sumber tenaganya juga. Nah, lalu seringnya unit airsoft gun itu memiliki kemampuan untuk slide yang bergerak seperti ini contohnya. Nah, slide-nya bergerak seperti ini. Pada unit airgun seringnya slide-nya ini fix atau tidak bergerak sama sekali, walaupun tidak semua.
Nah, karena memang unit airgun diutamakan dan dimaksimalkan untuk tenaganya mendorong peluru, sehingga memang tenaganya besar. Disitulah beberapa perbedaan airsoft gun maupun airgun. Nah, lalu dari fungsi, kalau fungsi sendiri airsoft gun itu kita untuk senang-senang. Ada salah satunya untuk impresi, di mana seorang pemain airsoft gun berdandan atau menirukan gaya dari tentara luar negeri. Kenapa saya bilang luar negeri? Karena memang tidak boleh di dunia airsoft sendiri dilarang menggunakan atribut TNI maupun Polri, sangat dilarang. Kita boleh seperti tentara Amerika, Jepang, Jerman dan lain-lain boleh, tapi untuk TNI Polri sangat dilarang, tidak boleh. Ditakutkan nanti terjadi salah persepsi masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita biasanya punya airsoft itu bisa untuk koleksi saja. Jadi kita beli, kita pajang, selesai. Lalu yang ketiga yang paling sering itu adalah digunakan untuk war game atau skirmish atau sukir kalau kita sering orang Indonesia bilangnya. Nah, disitulah beberapa fungsi-fungsi airsoft gun. Apakah bisa airgun digunakan untuk itu? Tidak bisa sama sekali, karena akan terjadi overpower di mana akan membahayakan para pemain airsoft itu sendiri. Jadi airgun tidak akan boleh masuk permainan airsoft gun, itu sudah peraturan yang fix. Nah, selain itu fungsi dan tujuan kita memiliki airsoft gun dan tujuan airsoft gun itu sendiri ada bisa untuk mencari prestasi, salah satunya lewat olahraga yang biasa kita sebut AAIPSC atau tembak reaksi. Nah, AAIPSC sendiri ini beda dengan war game. Mereka dinaungi oleh suatu organisasi yang disebut Perbakin. Apa itu? Ya, itu adalah suatu organisasi di mana untuk mencetak atlet-atlet tembak. Pada tembak reaksi biasanya kita menggunakan sabuk seperti ini ya. Seperti ini ya, biasa kita sebut rig set atau belt rig ya. Ini untuk AAIPSC. Nah, seperti ini nanti. Seperti ini untuk AAIPSC. Di sini biasanya orang bisa menjadi prestasi untuk juara pada pertandingan AAIPSC level 1 sampai level 3 atau bahkan 5 seperti itu. Jadi, nah di AAIPSC sendiri pun tidak disarankan, bahkan tidak boleh setahu saya, itu menggunakan airgun, itu sangat tidak boleh karena juga presisinya juga akan sangat jelek. Nah, jadi disitulah perbedaan secara simpel antara airsoft gun maupun airgun itu sendiri. Jadi kita pecinta olahraga airsoft gun itu bahkan hampir tidak ada yang punya airgun, atau ada tapi mungkin jarang ya, karena memang kita sering menganggap airgun ini mencoreng nama airsoft gun itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena yang biasanya digunakan untuk tindakan kriminal itu adalah airgun, dan di situ sangat berbahaya. Kita sangat tidak mau bila nama airsoft gun tercoreng akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dimana menjual airgun secara ilegal atau memiliki airgun secara ilegal seperti itu. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya yang sering saya terima adalah beli di mana airsoftnya, bisa selengkap itu, bisa ini, beli di mana? Jawabannya akan saya berikan sama kepada semua orang yang bertanya kepada saya untuk yang mau memulai olahraga airsoft gun. Gabung dengan komunitas atau klub terlebih dahulu. Jangan pernah Anda membeli airsoft gun tanpa tahu klub, tanpa tahu komunitas, karena satu, Anda kemungkinan besar tertipu. Dua, kemungkinan besar Anda akan salah pilih. Tertipu gimana? Biasanya orang yang nggak tahu, nggak punya komunitas airsoft, belum masuk komunitas airsoft, mencari airsoft lewat Google, jual airsoft gun, kata punya seperti itu. Akan banyak keluar website yang mengaku menjual airsoft gun, di mana sebagian besar dari mereka adalah penipu. Jadi jangan pernah beli airsoft gun tanpa gabung komunitas dulu. Lalu yang kedua, sering terjadi kesalahan pemilihan jenis unit. Orang rata-rata, karena kita lihat di YouTube itu adalah pemain airsoft rata-rata sniper tertarik, wah kelihatannya seru nih jadi sniper seperti ini. Tapi nyatanya ketika Anda mulai bermain airsoft, menjadi seorang sniper di airsoft itu tidak semudah atau segampang yang Anda kira. Anda harus punya kesabaran dan teknik-teknik yang harus Anda pelajari dahulu. Yang dimana ini saya sarankan lebih baik untuk yang awal ingin bermain airsoft menggunakan unit seperti ini atau unit AEG yang listrik, karena lebih efisien, lebih efektif untuk bermain airsoft seperti ini ya. Nah, untuk olahraga AAIPSC atau tembak reaksi, saya sarankan untuk membeli Haikapa seperti ini. Ini namanya jenisnya Haikapa.
karena memang ini standarnya menggunakan seperti ini. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau Anda ingin mulai bermain airsoft, lebih baik cari komunitas di daerah Anda dulu. Video saya rasa itu, karena memang video kali ini intinya dari saya adalah supaya Anda tahu apa beda airsoft dan airgun. Karena bahkan orang-orang terkenal sekelas Deddy Corbuzier pun pernah membuat video di podcastnya pun salah dalam penyebutan. Beberapa media-media Indonesia yang cukup terkenal juga salah penyebutan airgun, airsoft gun, airgun, airsoft gun, sering sangat terbalik menyebut senjata. Itu sangat salah, karena airsoft gun sendiri ini adalah alat untuk menyalurkan hobi, olahraga, dan bisa menjadi prestasi. Sedangkan airgun sendiri sebetulnya diperuntukkan untuk pihak berwajib dan berwenang untuk menjaga diri atau menjaga keamanan sekitar. Seperti itu. Dari penjelasan saya cukup seperti itu, cukup singkat saya rasa untuk masalah perbedaannya. Silahkan bila memang ada yang ingin Anda tanyakan lagi, ingin Anda masih bingung, bisa di leave di komen. Saya akan berusaha menjawab semaksimal saya. Di sini saya disclaimer saya adalah saya tidak mewakili organisasi maupun klub airsoft apapun. Saya di sini hanya sebagai pecinta airsoft secara pribadi. Seperti itu. Oke, terima kasih.